wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Pada siang hari ini yang kami hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para asatidz, para guru, bapak-bapak, ibu jamaah Masjid Istiqlal, jamaah sholat Jum'ah Masjid Istiqlal, juga para pemirsa setia channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini usai kita melaksanakan sholat Jum'ah yang insya Allah penuh dengan keberkahan, Jum'ah tanggal 17 Safar 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 24 September 2021 Miladiah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dapat bermuwajahah kembali dalam kajian tasawuf ba'da Jum'ah yang sejatinya kajian tasawuf ba'da Jum'ah di Masjid Istiqlal rutin terjadwal pada pekan kedua setiap bulannya. Namun dikarenakan sesuatu hal dan dinamika, baru pada Jum'ah pekan keempat ini hadir dan dapat terlaksana. Dengan mengharap ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, guru kita telah hadir bersama-sama kita di tengah kesibukan beliau. Mari kita doakan beliau senantiasa sehat dan dapat terus membimbing kita, meneteskan sejuknya untayan hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagai moderator, izinkan kami membawakan kajian ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Mari kita bersihkan hati, ikhlaskan amal, tuluskan niat untuk talabul ilmi dan i'tikaf di masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid bersama yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, ilmu yang berkah, dan karunikan kepada kita pemahaman. Marilah kita bersama-sama membuka kajian ini dengan berdoa dan membaca Ummul Quran suratul Fatihah dengan hanya mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jamaah ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya marilah kita simak penyampaian dan penuturan hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang akan disampaikan oleh guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata,
dalam goresan tengah malamnya. Idza aradta an ta'rifa qadrak indahu fandur fi ma dha yuqim. Jika engkau ingin mengetahui kedudukan Anda di sisi Allah, perhatikanlah di mana Dia menempatkan. Maksudnya, jika ingin memahami kedudukannya di mata Allah, lihat siapa sahabatnya sekarang, bersama siapa sekarang, dan di mana ditempatkan sekarang. Bersahabat dengan penjual ikan, baunya bau anyir. Jika bersahabat dengan penjual parfum, tentu akan bau harum. Jika bersahabat dengan preman, maka kita akan sekompleks tempat tinggalnya nanti di akhirat. Jika bersahabat dengan para alim ulama, maka kita akan satu kompleks dengan hunian mereka. Di mana tempatnya para preman, di mana tempatnya para salihin, para alim ulama, hanya dua tempat di akhirat. Kalau bukan surga, neraka. Kalau ingin mengetahui alamatnya di akhirat, lihat siapa yang menjadi teman sehari-harinya. Sekarang juga kita bayangkan Bapak Ibu, lebih bersama kita seperti ini siapa? Siapa yang menjadi sahabat kita siang malam kita? Kalau seseorang itu yang kita ajak berteman, lebih banyak mengajak kita untuk melupakan Tuhan, kita tahu kita diarahkan kemana. Kalau sahabat kita itu lebih banyak mengingatkan kita kepada Allah, kita tahu sahabat kita itu siapa. Hanya dua orang di samping kita, kalau bukan iblis, malaikat. Jangan memalaikatkan iblis, tapi juga tidak boleh mengibliskan malaikat. Kalau ada orang yang mengajak kita kebaikan, ayo kita ke Masjid Istiqlal, ada pengajian. Ini ada zooming, ngapain? Ini hari Minggu kok, ini hari Sabtu. Kita santai aja lah, tidur atau pergi main. Satu yang ngajak pergi ke puncak, reunian teman-teman SMA. Pasti di situ akan mabuk-mabukan, bernostalgia ketika ia sedang remaja. Nyanyi-nyanyi, cingkrak-cingkrak. Ayo kita ngaji di Istiqlal. Ada pengajian tasawuf. Gak mau. Yang dituruti adalah mereka yang mengajaknya untuk melupakan Tuhan. Sedangkan yang mengajaknya untuk mengingat Tuhan ditolak. Jadi kita itu menolak masuk surga. Kita yang meminta masuk neraka. Kenapa? Pilihan kita salah. Jangan salah sangka. Jangan sampai kita menganggap seseorang itu malaikat, padahal dia adalah iblis besar kita. Jangan sampai menyangka itu adalah iblis, padahal sesungguhnya dia malaikat buat kita. Contohnya banyak. Seorang pejabat baru, dia ingin bangga-banggaan sebagai pejabat. Tapi apa kata sekretarisnya? Bapak ini nggak boleh, Bapak ini jeruk makan jeruk, ini nggak boleh ini Pak, melanggar.
Terus ada lagi, oh ini nggak bisa Bapak, ini kena pasal berapa, ini nggak bisa Pak. Kalau ini bisa nggak? Ini juga lebih Pak, nggak boleh. Keesokan harinya, boleh nggak kita pakai kendaraan ini ke, oh ini Pak, ini kan plat merah Pak, nggak boleh Pak. Panggil kepala bironya, Pak, Mas bisa nggak gantikan? Kenapa? Waduh, ini orangnya kaku banget nih. Ganti itu sekretaris saya tuh. Akhirnya diganti. Mas, ini boleh nggak? Oh bisa Pak. Oh, lo katanya jeruk makan jeruk, gampang Pak. Serahkan ke saya, ini gampang kok direkayasa ini. Semua juga orang seperti ini Pak. Kalau ini juga bisa Pak. Wah semuanya bisa. Akibatnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ditangkap. Baru nyesel. Masya Allah. Yang saya anggap malaikat selama ini ternyata adalah iblis. Jadi Bapak Ibu hati-hati di sini. Ada kawan lama, wah, traktir. Tapi dia nggak tahu itu uang traktirannya itu dari mana. Tolong perkenalkan ini, gampang kok. Hati-hati. Kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah, "Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fandur fi madza yuqimuk." Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, perhatikanlah di mana Dia menempatkan kamu. Ada orang, wah itu jabatan bahasa itu. Ini mah gak ada jabatan, gak ada basahnya apa-apa. Pegawai di Istiqlal, kering. Uangnya recehan tuh. Tapi kalau itu, wah itu hebat itu. BUMN, dolar, nasib. Kok kenapa kami ditempatkan di tempat yang kering? Teman-temannya baru 1 tahun menjabat, sudah beli rumah, sudah beli mobil. Ini sudah sekian lama menjabat di Istiqlal, sama-sama lembaga negara, tapi nggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di akhirat kelak, pemeriksaan yang sangat-sangat ketat. Disitulah akan bersyukur. Subhanallah. Mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang Allah berikan itu seperti ini. Seandainya saya di sana, maka akan seperti tempat teman saya itu dibawa sana itu. Tidak kenal apa itu halal, apa itu haram. Akibatnya dia berada di lumpur neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan mencari banyaknya, tapi carilah berkahnya. Apa artinya banyak kalau enggak berkah? Banyak belum tentu membahagiakan Bapak Ibu. Rumahnya mewah, kendaraannya mewah, bukan main, fasilitasnya macam-macam. Makanannya luar biasa, tinggal pesan. Tapi dokter melarang makan gula. Dia asam urat, kolesterol, sangat tinggi. Semuanya nggak boleh dimakan. Itu neraka itu. Hanya bisa mencium baunya tapi tidak bisa merasakan. Rumahnya besar, kamarnya banyak. Tapi isinya apa? Seperti rumah sakit.
Isinya rumah sakit itu apa, Bapak? Orang sakit, anaknya nggak ada yang akur, pembantunya berantem, suami istri pun juga selalu tidak bareng tidurnya, kerjaannya ribut melulu. Apa yang seperti itu kita mau? Mobilnya besar, mewah, impor, tapi seperti ambulans. Isinya ambulans itu kan kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan. Mau nggak kita pakai mobil mewah, tapi perasaan seperti di ambulans sana itu. Rumahnya gede, kayak istana, tapi isinya neraka. Ada orang tinggal di rumah sederhana, makan berjamaah, sholat berjamaah, kerja bakti berjamaah, pergi ke masjid berjamaah. Ya Allah, sedikit tetapi penuh dengan senyum. Pergi ziarah makam eyangnya berjamaah. Ada pengajian berjamaah. Sedangkan penghuni rumah mewah di depan rumah itu, Masya Allah, nggak pernah kedengaran suara azan di rumahnya, nggak pernah ada pengajian. Yang ada adalah musik yang bertalu-talu, dangdutan, rock. Itu rumah kuburan. Rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, rumah yang tidak pernah kedengaran orang mengaji, itu kuburan. Kuburan besar. Isinya hantu. Nggak ada malaikatnya. Tapi rumah yang sering dipakai untuk memperdengarkan suara azan, tadarusan, baca selawatan, Masya Allah, kata Rasulullah, rumah yang selalu dipakai berzikir, dilihat oleh malaikat yang memenuhi langit itu seperti bintang kejora. Para malaikat bertanya, itu siapa tuh? Ada bintang bersinar di bumi itu. Oh, itu rumah yang sering dipakai ngaji. Ada pengajian. Malam Jumat, anak menantu, cucu, ngaji surah Al-Kahfi. Malam Jumat. Masya Allah, surah Yasin. Itu kelihatan oleh penghuni langit, itu bagaikan tempat yang sangat bercahaya. Itulah yang disebut Rasulullah, rumahku surgaku, baiti jannati, rumahku surgaku. Bukanlah rumah yang besar itu surga. Apa artinya rumah itu besar, tapi kalau pemiliknya hatinya sumpek? Lebih baik rumahnya kecil, tapi dadanya lapang. Ada tamu datang, alhamdulillah, ramah sekali terhadap tamu. Jangan dulu, makan dulu baru pulang, pokoknya lama kita baru jumpa. Tapi walaupun makanannya sederhana. Tapi pemilik rumah besar tadi, ini kok orang nggak mau pulang nih, kita mau makan siang masih ada nih. Kalau kita ajak makan siang nanti jatah makan malam kita habis nih. Padahal tamu itu bukan tamu kita, tamu itu tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjamu tamu, dia menjamu tamunya Allah. Siapa yang melecehkan tamu, dia melecehkan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini penting. Orang dari kampung kasihan tuh, baru lihat Jakarta, baru 1 malam, 2 malam, dia bilang, kapan tuh pulang tuh? Maaf Bapak ya Ibu, cuman Jakarta hidupnya orang seperti ini. Ya Allah.
Pagi-pagi kabur, tengah malam baru pulang, nggak pernah disapa tamunya dari kampung, nggak pernah diajak keluar. Nah, gilirannya dia pulang kampung, Masya Allah, Bapak Ibu nginap di sini ya, pokoknya saya potongkan ayam. Dia tunjuk, oh itu buah kelapa itu enak tuh, oke. Kami panjatkan pohon kelapa. Wah ini ubinya ini singkongnya bagus. Oh iya Pak, cabut lagi. Ada pisang matang. Oh ini kalau bisa goreng. Oh iya digoreng lagi. Bangga itu orang kampung dikunjungi rumahnya. Tapi kasihan giliran orang kampung pergi ke Jakarta bertamu. Baru 2 malam, kapan tuh pulang tuh? Membebani kita. Jadi orang desa itu ikhlas. Orang kota itu egois. Jangan-jangan kita seperti itu. Ibnu Athaillah mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian, jangan. Siapa yang rajin menerima tamu, Tuhan akan sangat gembira karena tamunya dilayani. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau makan sendirian. Pergi ke pasar kalau nggak ada tamu. Mas, sudah makan belum? Udah Pak. Mas, sudah makan? Belum. Ayo temani aku makan. Tidak boleh makan sendirian di rumahnya. Begitu pentingnya seorang tamu. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah memuliakan tamunya. Setiap kali berjumpa, Assalamualaikum, Masya Allah. Senyumnya. Al-basyashatu sunnatun. Tersenyum simpul itu sunnat. Al-basyashatu sedekah. Ramah tamah, tersenyum simpul, menerima tamu, berjumpa dengan teman, itu adalah sedekah. Jadi bukan sedekah itu uang. Bukan sedekah itu harta. Tersenyum ketika berjumpa dengan teman, itu juga adalah sedekah. Jangan menyia-nyiakan untuk bersedekah. Assalamualaikum. Basa-basi kayak sedikit. Kapan datang Pak? Main ke rumah yuk. Iya Pak, terima kasih. Tersimpan sebuah senyum di dalam hati orang itu, baik sekali itu temanku itu. Itu doa itu Bapak Ibu. Membuat kepuasan hati orang itu doa. Itulah yang disebut dengan ad-du'a'u bil lisanil hal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk hati nurani ialah memberikan kepuasan. Tidak perlu kita mengangkat tangan dan tidak perlu meminta kepada Allah. Memberikan kepuasan terhadap orang, menyenangkan orang itu sama dengan ad-du'a'u bil lisanil hal. Ad-du'a'u bil lisanil hal afsahu minad du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk hati nurani itu lebih kencang daripada komat kamitnya mulut. Saya ingin tanya Bapak Ibu, pernah enggak melihat orang menderita karena orang itu ramah? Pernah enggak melihat orang itu bangkrut, miskin karena orang itu sangat suka menerima tamu? No. Dibukakan pintu langit yang tertahan di atas. Dinaikkan dari bawah tanah yang tertahan dari bawah. Ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah pelit menerima tamu. Bahkan ada yang mengatakan, tamu itu malaikat. Jangan pilih-pilih orang. Kalau tamunya pejabat, waduh, luar biasa. Tapi kalau tamunya orang miskin, tutup pintu. Jangan memilih-milih sahabat. Itu enggak berkah. Kalau perlu, sahabat kita orang miskin. Sebagian kita tuh, anaknya diakikah, potong kambing kan. Pimpinan-pimpinannya kantor, bekas kantornya, diundang semua. Mobil mewah tuh di depannya pada parkir. Orang-orang di belakang rumahnya yang tinggal di gang-gang itu, hanya mencium bau kambingnya tuh.
Ada apa sih? Oh iya, anaknya diakikah. Kok kita nggak pernah diundang? Yang diundang itu adalah orang-orang bos-bos itu yang sudah kenyang di rumahnya. Orang yang kelaparan di rumahnya nggak pernah diajak. Itu bukan contoh yang baik. Giliran dia meninggal, Bapak Ibu, kan tingginya tuh 10 meter pagarnya. Apa yang terjadi? Enggak ada yang nengok dia. Tahu enggak? Bos yang di samping rumah itu meninggal. Ada anjingnya, pagarnya 10 meter. Enggak pernah mengundang tetangganya. Enggak ada yang ngurus dia. Mayatnya hampir membusuk. Untung ada mobil Pemda, ambulans Pemda. Kenapa enggak ada yang bacain surah Yasin? Kenapa enggak ada yang ngurus? Habis dia terlalu egois. Ada anjing 10 meter pagarnya. Acara-acara keluarga enggak pernah datang. Ada yang meninggal tetangganya enggak pernah datang. Kalau ada acara-acara di rumahnya orang luar yang dipanggil, kita enggak pernah diundang. Giliran dia mati, membusuk mayatnya. Enggak ada yang nengok. Tanda-tanda orang yang baik, banyak yang mengantar pergi ke liang lahat. Pengecualian corona ya Bapak Ibu. Dalam situasi normal. Orang yang baik lahir menangis dan semua orang di sekitarnya tertawa. Ketika dia wafat, dia tersenyum dan semua orang di sekitarnya menangis. Itu orang baik. Tapi kalau ada orang yang meninggal, orang di sekitarnya ketawa, mayatnya menangis tuh. Kenapa? Dia melihat rumah masa depannya neraka. Sedangkan orang di sekitarnya ketawa, alhamdulillah preman ganas sudah wafat, aman kita di sini. Jadi lihatlah Bapak Ibu, apa yang dikatakan Ibnu Athaillah ini luar biasa. Idza arada an ta'rifa qadrak indahu fandur fi madza yuqimuk. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah menempatkannya. Ini susah loh Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak bagus, tapi istri, ini kadang-kadang kita enggak seimbang tuh. Suaminya suka menerima tamu, tapi kalau ada tamu istrinya cemberutan. Atau sebaliknya, istrinya suka menerima tamu, suaminya cemberut, aku kan yang cari uang. Tamu melulu, makan, minum. Padahal yang memberikan rezeki itu karena orang itu suka menerima tamu. Orang yang pelit menerima tamu, langit akan pelit menurunkan rezeki terhadapnya. Tapi sebaliknya, semakin ramah kita kepada orang, rajin memberi, maka langit pun juga akan suka menurunkan. Tanah pun juga suka menaikkan rezekinya. Inilah Bapak Ibu sekalian, kami berharap mari kita mengevaluasi perjalanan hidup kita. Itu enggak terasa kita itu pelit. Enggak ada orang sadar bahwa aku itu pelit. Ya. Enggak ada orang sadar kalau aku itu egois. Orang lain yang menilai kita itu pelitnya minta ampun. Orang lain menilai itu egois. Tapi orang yang menjalani perasaan egois itu, dia enggak pernah sadar kalau dirinya egois. Selalu cari pembenaran. Soalnya dia yang ini, dia yang salah. Dia salah dia. Pokoknya dirinya enggak pernah salah. Orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya itu adalah egois. Hanya Nabi yang tidak pernah salah. Kita mah bukan Nabi. Tidak sumbing mulut ini kalau minta maaf kepada orang. Kalau ada orang sudah sembah sujud minta maaf, enggak memaafkan, hati-hati Bapak Ibu. Itu tanda-tanda manusia celaka itu ialah malas dan pelit memaafkan saudaranya sendiri. Makin murah kita memaafkan saudara sendiri, makin gampang Allah memaafkan dosa kita. Memang kita enggak punya dosa terhadap Tuhan. Kita pelanggan-pelanggan dosa.
Kalau kita tidak mengampuni saudara kita yang minta maaf, maka Allah pun tidak akan memaafkan dosa-dosa kita. Jungkir balik kita bertobat, Tuhan tidak akan menerima tobat kita. Siapa yang pelit menerima pengampunan orang, maka Allah pun juga akan pelit memaafkan yang bersangkutan. Siapa orang yang murah terhadap orang lain, Allah pun juga belum sampai minta maaf, aku sudah memaafkan. Ketika engkau menjamu tamunya, aku sudah maafkan. Ketika engkau tersenyum menerima orang lain, aku sudah maafkan. Itu surga akan datang sebelum waktunya, Bapak Ibu. Lapang dada. Sampai akhir hayatnya tersenyum. Kan sering kan kita melihat, kita cemburu melihat orang itu, aduh, selalu ramah. Kita kan hitungan-hitungan waktu, ini habis waktu, ini buang-buang waktu. Ketemu dengan itu kan cerewet melulu semua. Tapi dia sabar, menjadi pendengar aktif, dia timbalin. Dia tahu punya juga urusan, tapi kan menyenangkan orang lain sama dengan menyenangkan Tuhan. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah saudara-saudaranya sendiri tersenyum. Ada hadisnya kan? Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah orang tuanya tersenyum. Ridallah fi ridal walidaini. Jika ingin melihat Tuhan itu ridha, buatlah orang tuanya ridha. Jika ingin melihat Tuhan itu cemberut, murah, marah ya, dan buatlah orang tuanya marah. Jadi logikanya, kalau kita melemparkan senyum indah, kasih sayang terhadap orang lain, maka Tuhan pun juga akan ramah terhadap kita. Tapi sebaliknya, kalau kita cemberut melulu, gak mau ngajak orang lain, takut rugi, nah Allah pun juga akan bersikap seperti itu. Tidak ada orang yang husnul khatimah, yang hidupnya pelit. Percaya Bapak Ibu, orang yang menjalani kehidupannya sangat pelit. Pernah gak melihat kematiannya tersenyum? Orang seperti itu enggak. Cemberut tuh mukanya itu. Kenapa mukanya orang itu cemberut? Dia lihat rumah masa depannya di neraka. Tapi orang yang selalu membuat orang lain bahagia, sampai akhir hayatnya pun juga tersenyum. Kenapa? Jibril membukakan langitnya. Itulah rumah masa depanmu. Oh, Masya Allah. Jadi sedikit artinya buat kita, besar artinya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah hatinya orang itu tersenyum, maka Allah pun juga akan membuka dirinya terhadap kita. Jangan jadi provokator. Suka mencari kelemahan orang lain, baru dipublish, belum dikonfirmasi. Istiqlal sekarang berubah menjadi diskotik, lampunya apa itu, klip-klip. Lihat Bapak, ada enggak seperti itu? Kemarin memang ada penyetelan lampu, ini kan baru semua ini. Di sudut sana itu ada yang enggak nyala satu, dites oleh pegawai kita di sini, itu hanya tidak sampai 5 menit. Yang pegang kodenya itu, passwordnya itu satu orang. Di viral kemana-mana, seolah-olah Istiqlal itu diskotik. Apa mau Bapak Ibu mau seperti itu? Pasti ada keberatan. Belum dikonfirmasi, udah diviralkan kemana-mana sampai ke luar negeri. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Kita ini sini adalah orang-orang waras lah. Tapi kenapa belum dikonfirmasi langsung seperti itu? Ada orang memotret ini, lalu didubbing itu kasih suara di tempat lain. Jadi seolah-olah nyanyinya di Istiqlal, viral. Istiqlal ini seperti gereja. Enggak pernah dikonfirmasi, itu permainan komputernya orang, sudah datang minta maaf. Apa sih yang kita cari Bapak Ibu? Mencari keuntungan popularitas dengan cara memviralkan. Ini rumah Allah. Jangan takut terhadap pengurusnya, manusia biasa, tapi yang punya masjid.
memviral negatifkan rumah Allah. Sudah ada 2 fitnahnya di situ. Fitnah terhadap pengurus, ya, menjelek-jelekkan rumah Allah. Apa bisa dapat kebahagiaan dunia akhirat orang seperti ini? Nah, kalau kita ikut memviralkan, kita masuk andi dalam fitnahan itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, istighfar kita semua. Niatnya orang baik, tapi kok ditanggapi macam-macam. Nah, tapi kita di sini tidak ada masalah. Sebelum minta maaf kami sudah memaafkan semua. Tidak perlu minta maaf. Sebelum datang tuh. Yang bersangkutannya minta maaf. Enggak, sebelum Anda datang kita sudah maafkan. Yang penting jangan mengulangi perbuatannya lain kali. Tunggu Pak, demi Allah kami tidak akan menyesal dan kami enggak konfirmasi, ya udah. Ini evaluasi. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang telah menyampaikan untayan-untayan hikmah. Semoga sangat bermanfaat. Asallahu an yanfa'una bi asrarihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah insyaallah. Selanjutnya, karena sudah keterbatasan waktu dan tampaknya sudah melewati daripada waktu kajian kita pada siang ini, hari ini, mari kita demikian kita cukupkan kajian tasawuf ba'da Jum'ah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi kehidupan keluarga-keluarga kita dan semuanya dalam naungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai moderator kami mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirukum wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.